Pernah dengar kopi geothermal? Itu memang baru 2 tahun. Saya sendiri baru tahu bulan lalu. Kopi bisa diproses pakai uap lebih dari panas bumi. Rasa harum kopinya lebih keluar, lebih asli. Petani kopi di Kamojang pun luar biasa girang. Harga kopinya menjadi naik 3 kali lipat, termasuk karena harga kopi dunia memang lagi tinggi. Teknologi pengeringan kopi pakai uap geothermal ini sudah dipatenkan. Pemegang hak patennya, tim Anget-Anget Jos. Itu bukan bahasa Kamojang, itu bahasa Yogyakarta. Ketua tim itu, Adi Rahmadi, memang orang Yogyakarta, kuliahnya pun di UGM. Begitu lulus, Adi bekerja di Pertamina Geothermal Energi, PGE, di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, PLTP, di Kamojang, Jabar, di bagian sosial kemasyarakatan. Adi pun berpikir, pengabdian apa yang bisa dilakukan perusahaan untuk masyarakat sekitar Kamojang? Dilakukanlah social mapping, ketemu banyak kebun kopi di sekitar PLTP. Lalu Adi mendalami persoalan apa yang dihadapi para petani kopi. Ketemu kesulitan mengeringkan kopi. Anda sudah tahu penyebabnya. Ketinggian Kamojang 1.200 meter. Kalau Anda dari Bandung ke arah Garut, kabut akan sering menghadang Anda di Kamojang. Sinar matahari pun tidak terik-terik amat di sana. Maka pengeringan kopi di Kamojang memerlukan waktu 30 hari untuk kopi yang belum dikupas kulitnya, atau 15 hari untuk yang sudah dikupas. Dikupas atau tidak dikupas itu soal pembentukan rasa. Ada pasar yang suka rasa pengeringannya dikupas atau tidak dikupas. Awalnya tim Adi mencoba cara ini. Kopi dimasukkan tabung, diputar ke ruangan sekitar tabung, dimasuki uap panas. Hasilnya kopinya rusak, cara baru harus dicari. Adi dan tim lebih banyak lagi belajar ke para petani, juga ke pabrik kopi, ke para pesangrai. Akhirnya ia temukan dry house, bangunannya mirip greenhouse seperti di lahan-lahan pertanian. Dry house itu dibangun di sebelah Jalan Raya Bandung Garut, di dekat pipa uap. Itulah pipa untuk mengalirkan uap dari sumur panas bumi di Kamojang ke pembangkit listrik PLTP Kamojang. Jarak antara sumur dan pembangkit sekitar 1,5 km. Dry house dibangun di tengah-tengah jarak itu. Di perjalanannya di dalam pipa itu ada uap yang harus dibuang. Buangan itulah yang dialirkan ke dry house, agar suhu di dalam dry house lebih tinggi dari sinar matahari. Suhu itu pun bisa diatur, dibuat stabil di angka maksimal 50 derajat, berarti harus ada alat pengatur suhu. Di malam hari, di saat suhu Kamojang bisa hanya 10 derajat, di dalam dry house harus tetap 50 derajat. Itulah suhu yang terbaik untuk mengeringkan kopi. Di dalam dry house itu dibangun rak-rak besi. Di rak itulah kopi dihampar agar kering. Ukuran dry house-nya 6x8 meter. Cukup luas untuk menampung kopi hasil panen petani sekitar. Lama-lama petani yang lebih jauh ikut program PGI itu. Satu dry house pun tidak cukup. Awalnya hanya 3 kelompok tani yang memanfaatkan dry house PGI. Kian lama kian populer. Terakhir menjadi 18 kelompok tani. Pun petani kopi di dekat Garut mengeringkan kopinya ke Kamojang. Maka PGE membangun dry house kedua setahun lalu. Pengeringan kopi yang awalnya 30 hari menjadi hanya 10 hari. Keringnya pun sempurna rata. Konstan kopi geothermal Kamojang jadi Kamojang Priangan yang mojang. Diincar tengkulak, petani happy. Geothermal memang biasa ada di ketinggian seperti itu. Cocok untuk tanaman kopi. Sebelum ada geothermal pun sudah ada kebun kopi di kawasan seperti itu, termasuk di geothermal Ulu Belu, Lampung. Maka sukses CSR-PG di Kamojang akan dikembangkan juga di Ulu Belu dan lainnya. Geothermal swasta tentu bisa ikuti jejak PGE. Tinggal ngurus hak paten ke Anget-Anget Jos. Awalnya kami masukkan nama Pak Dirut PGE ke dalam tim pemegang hak paten, ujar Naufal Fauzan, anggota tim Anget-Anget Jos. Pak Julfa Hadi tidak mau. Pak Dirut minta nama-nama kami saja yang memegang hak paten, tambah Naufal. Naufal alumnus ITB minggu depan naik ke pelaminan. Ia bertemu calon istri saat sama-sama jadi aktivis mahasiswa. Naufal menjabat Dirjen Dinamisasi Gerakan BEM, sang istri sekretaris Dirjen.